Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim di ayat yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa basyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minasy syakirin. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa menjalankan sholat subuh berjamaah, yang mana kita tahu bahwa pada saat kita melakukan sholat subuh berjamaah di masjid, ya, insya Allah akan mencatat amalan tersebut, ya, bagaikan kita sholat semalam suntuk. Kemarin di saat bulan Ramadan seringkali kita dengarkan bahwa salah satu keutamaan dari sholat subuh itu adalah kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala sholat semalam suntuk pada saat kita melakukan sholat subuh secara berjamaah di dalam masjid. Dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan pahala tersebut kepada kita semua, dan pahala tersebut bisa kita bawa sampai nanti di yaumil hisab. Bukan hanya sekedar pahala yang hilang di jalan, pahala yang tidak sampai di yaumil hisab. Apakah ada pahala yang tidak sampai di yaumil hisab? Ada nggak Pak Ketua? Kayaknya ada ya. Jadi pahala yang tidak sampai di yaumil hisab itu adalah, ya, dikabarkan bahwa ada orang Islam itu yang merugi. Ya. Pada waktu puasa kemarin juga sudah disampaikan. Siapakah itu orang yang merugi? Oh, orang yang jual belinya rugi. Ternyata bukan, tapi orang yang membawa banyak pahala, tapi pada saat di yaumil hisab pahala tersebut itu hilang. Ya, hilang. Kenapa kok bisa hilang? Ya, karena orang tersebut banyak mendolimi, ya, banyak melakukan hal-hal yang merugikan dia, sehingga pahala-pahala dari yang dia kumpulkan itu akan diberikan, atau gampangannya untuk menyaur utang, karena dia banyak berbuat dolim, akhirnya pahala-pahala tersebut hilang.
ya untuk menyaur hutang sehingga habislah pahala tersebut. Nah, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang merugi seperti itu. Salawat serta salam kita haturkan ke Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena risalah-risalah beliau sehingga kita sampai hari ini ya, dari 1400 tahun yang lalu ya, alhamdulillah kita tidak mengenal beliau secara fisik, tapi alhamdulillah sampai hari ini kita masih mengenal risalah-risalah beliau sehingga hari ini kita bisa mengenal yang namanya Islam. Dan mudah-mudahan Islam itu akan selalu kita bawa sampai akhir zaman, akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya mohon maaf sekali barangkali nanti dalam menyampaikan itu kurang bagus ya, karena sangat keterbatasan saya sudah berkali-kali sudah saya sampaikan kok saya jangan disuruh ngisi itu ya. Masih banyak sekali yang berkompeten. Pak Ketua itu sebenarnya juga kompeten, cuman nggak mau maju ya. Ya. Jadi barangkali dalam menyampaikan saya ada kekurangan, mohon dimaafkan. Ya. Ini dalam rangka menggantikan Ustadz Darwanto yang sudah resign dari Al-Mujahidin untuk segera digantikan itu Pak Haji ya. Cari ya. Tapi jangan ya Pak Haji, saya belum pernah lihat Pak Haji maju. Kepikiran terus tadi malam saya nggak bisa tidur Pak Haji. Dan sebenarnya jangan di video lah kayak gini ya, kurang kalau sudah bagus itu di video monggo, karena ini baru belajar ya sebaiknya tidak usah di video. Ini live streaming ya yang berat. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam mukadimah tadi saya mengambil beberapa ayat ya, ada surat Al-Kautsar yang sudah kita hafal insya Allah. Saya yakin semuanya adalah sudah menghafalnya, dan ayat yang berikutnya pun, ayat yang satunya tadi pun saya yakin juga sudah hafal semua. Sering sekali itu disampaikan, terutama saat-saat seperti ini, musim-musim di bulan-bulan Dzulhijjah ya, itu sering sekali disampaikan. Yang mungkin saya bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajudini insyaallahu minas sabirin. Kalau saya yakin ya ini hafal. Ini terkait dengan apa Pak Haji? Falamma balagha sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara. Dari kata ini ya, ini adalah sebuah percakapan antara orang tua dengan anak ya, percakapan antara orang tua dengan anak, yaitu adalah percakapan Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail ya. Pada ayat yang pertama, fabasyarnahu bighulamin halim, Allah itu mengabarkan kepada Nabi Ibrahim ya, kabarkanlah, maka kami beri dia kabar gembira dengan datangnya seorang anak yang amat sabar ya, Allah itu mengabarkan. Jadi di sini intinya adalah sebuah percakapan ya, antara orang tua dengan seorang anak, yaitu orang tua itu bernama
Ibrahim bin Azar. Jadi kalau kita flashback kembali ya 4000 tahun yang lalu, jadi Nabi Ibrahim itu hidup sekitar tahun 2000 lebih ya, 2200 berapa sebelum Masehi. Ya, sebelum Masehi. Kalau saat ini tahun Masehi kita itu adalah 2026. Nah, itu 2000 tahun sebelum Masehi. Kanjeng Nabi Muhammad saja itu hidupnya kalau tahun Masehinya itu adalah 500 berapa Pak Ketua? 570 ya, tahun 570 ya, lahirnya di 570 tahun Masehi. Nah, Nabi Ibrahim itu hidupnya di tahun 2200-an, sekitar 2200-an sebelum Masehi. Jadi ada rentang sekitar 2500-an ya. 2300-an. Ya, 2300-an tahun antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Ya, rentang yang begitu sangat jauh. Ya, tapi kita mengenal sepertinya antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu kalau dari apa yang sudah disampaikan itu seperti ini berurutan seperti itu. Padahal sebenarnya jaraknya itu sangat jauh. Di tahun 2200 sebelum Masehi ya, Nabi Ibrahim itu lahir di antara orang-orang jahiliyah ya. Di antara orang-orang jahiliyah yang mana ayahnya sendiri ya, Azar ya, itu adalah seorang pembuat berhala ya. Ayahnya sendiri Azar itu adalah seorang pembuat berhala, tapi Allah menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim itu menjadi orang yang cerdas ya, orang yang punya pemikiran ya, orang kritis. Jadi tidak serta-merta apa yang dilakukan orang tuanya itu adalah dia ikuti, tidak. Allah menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim itu adalah punya pemikiran yang cerdas. Lahir di antara orang tua yang membuat berhala, ya tidak serta-merta membuat Nabi Ibrahim itu mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Lah berhala itu untuk apa sih? Untuk sesembahan tentunya, ya. Untuk sesembahan. Tapi Ibrahim tidak serta-merta begitu saja. Nah, ini juga sebagai salah satu yang perlu kita syukuri. Ya. Kita lahir di antara orang Islam, orang tua kita sudah Islam. Nah, seandainya kita lahir orang tua kita itu menjadi pembuat berhala, kira-kira kita akan menjadi seorang apa? Ya. Jadi perlu kita pertanyakan. Mungkin banyak sekali ya saudara-saudara kita yang mu'alaf, ya mereka mungkin tidak lahir dari orang-orang Islam tapi mau berpikir, mencari kebenaran, sehingga banyak sekali saudara kita yang mu'alaf itu terus menemukan kebenaran sejati. Dan Nabi Ibrahim lahir di antara orang-orang yang membuat berhala. Tepatnya itu di Babilonia, di zaman Raja Namrud yang begitu zalim dan dia adalah mengaku sebagai Tuhan ya. Dan ayahnya itu adalah sebagai pembuat berhala. Bahkan Nabi Ibrahim pun menasihati kepada orang tuanya ya, yang diabadikan di dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan setelah Kanjeng Nabi Muhammad itu turun, berarti jarak antara
Nabi Ibrahim, ya kehidupan Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad tadi sudah disampaikan sekitar 2300 tahun. Ya, tidak mungkin Nabi Muhammad itu ngarang cerita, kan tidak mungkin. Jadi Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad ya, dan mengabadikan di dalam Al-Qur'an. Kalau kita perhatikan di surat Al-An'am, ya, kemarin pagi itu kalau tidak salah baru dibaca sama Pak Muji di ayat 73. Di ayat 73 itu Nabi Ibrahim itu memberikan masukan kepada ayahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azara attakhidhu asnamalan aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Di ayat ini ya, Nabi Ibrahim yang cerdas itu mengingatkan kepada ayahnya ya. Tidak serta-merta begitu saja mengikuti ayahnya, tapi malah memberikan masukan kepada ayahnya yang mengatakan bahwa apakah pantas engkau menjadikan berhala-berhala ya sebagai Tuhan-Tuhan sesembahanmu, kata Ibrahim pada ayahnya ya. Karena Nabi Ibrahim itu melihat berhala cuman waktu meneng baik kok bisa disembah. Mungkin gampangan kita berpikir adalah seperti itu. Bahkan Nabi Ibrahim pun akhirnya menyampaikan kepada orang tuanya, apakah pantas ya berhala yang hanya diam saja seperti itu kau sembah? Seorang anak ya, yang lahir di antara kejahiliahan ya, orang-orang yang menyembah berhala justru malah mengatakan seperti itu. Tentu itu semuanya itu adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu bencinya Nabi Ibrahim kepada berhala-berhala ya, bahkan Nabi Ibrahim pun ya, pada suatu ketika raja dan penduduk dari kampungnya Nabi Ibrahim itu baru keluar dari desanya, kecuali hanya Nabi Ibrahim saja yang tinggal di desa itu, di kampung tersebut ya. Akhirnya Nabi Ibrahim pun akhirnya menghancurkan berhala-berhala itu, dan ditinggalkan hanya satu saja yang paling besar. Nah, alat atau kapaknya yang digunakan untuk menghancurkan itu ya, dikalungkan ya, atau ditaruh di berhala yang paling besar. Nah, pada saat penduduk itu kembali, raja dan penduduknya itu kembali, kaget ya. Kaget kok bisa hancur seperti itu. Akhirnya Raja Namrud pun mencurigai kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim pun ditanya, ya Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala ini? Nabi Ibrahim pun dengan tenang menjawab, bukan ya, bukan. Kamu yang paling membenci terhadap berhala-berhala, kata Nabi Namrud seperti itu. Kamu yang paling membenci, dan yang di sini hanya kamu ya, yang tinggal, kecuali kamu yang tidak pergi dari kampung ini. Dan Nabi Ibrahim pun menjawab, coba kamu tanyakan kepada berhala yang paling besar itu ya, senjatanya pun masih ada di tangannya, masih dikalungkan, kata Nabi Ibrahim seperti itu. Akhirnya Raja Namrud pun berkata kembali, mana mungkin ya, sebuah berhala itu menghancurkan berhala-berhala yang kecil ya. Ini jawaban cerdas dari Nabi Ibrahim
Ya, Nabi Ibrahim yang menghancurkan, tapi mengkambing hitamkan kepada berhala yang paling besar. Tujuannya adalah untuk membuka mata kepada Raja Namrud. Ya. Tapi ya karena Raja Namrud itu adalah orang yang berkuasa, tidak mungkin mengakui sebuah kekalahan, tidak mengakui kesalahannya. Sing namanya orang berkuasa kan pasti akan berpikir seperti itu. Isin pan ngakoni bahwa dia adalah salah. Akhirnya apa? Setelah Raja Namrud itu menyampaikan tidak mungkin berhala itu menghancurkan berhala-berhala yang kecil. Nah, Nabi Ibrahim pun menjawab, ya sudah tahu bahwa yang namanya berhala itu tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa melindungi dirinya sendiri, tapi kenapa kau sembah? Ya. Karena kesombongan dari Raja Namrud dan seorang pemimpin yang zalim, akhirnya Raja Namrud tersebut memerintahkan kepada pejabat-pejabatnya untuk menghukum Nabi Ibrahim. Hukumannya apa? Ya. Hukumannya adalah dibakar. Ya, jadi akhirnya Nabi Ibrahim pun dibakar. Tapi atas karunia Allah, atas rahmat Allah, ya, yang kita kenal yang namanya api itu panas, Allah pun menjadikan api itu menjadi dingin. Jadi api itu walaupun menyentuh tubuhnya Nabi Ibrahim, tapi api itu tidak bisa melukai, ya, sedikit pun. Bahkan Nabi Ibrahim pun merasa dingin. Karena apa? Atas rahmat Allah. Allah menjadikan api yang sebenarnya kita tahu panas, tapi ya Allah menjadikan api itu dingin. Itu adalah salah satu bentuk kecerdasan Nabi Ibrahim yang perlu kita ambil teladannya, ya, bahwa yang namanya beragama, ya, dalam mencari sebuah kebenaran kita perlu berpikir, ya, kita perlu berpikir, jangan hanya kita kebiahuyah mengikuti apa yang sudah ada, tapi kita harapannya adalah kita mendasari apa yang kita lakukan itu adalah dengan ilmu. Makanya ya alhamdulillah termasuk kajian-kajian yang diadakan di Masjid Mujahidin itu mudah-mudahan bisa menambah ilmu-ilmu kita dan memperkuat keimanan kita. Amin Allahumma amin. Ya, sehingga kita melakukan ibadah apa yang kita lakukan setiap hari itu berdasarkan dengan ilmu, bukan karena mengikuti apa yang sudah dilakukan selama ini, ya. Membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa, ya. Kalau kita membenarkan yang biasa, akhirnya nanti ya bisa jadi menyimpang, ya. Makanya kita perlu belajar sehingga oh ini benar, oh ini tidak benar, oh ini perlu dilakukan, oh ini perlu ditinggalkan, ya. Salah satu ibrah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dalam kelahirannya adalah seperti itu. Akhirnya Kanjeng Nabi Ibrahim pun ya, berpikir, ya, di ayat selanjutnya, di ayat 70, ya. Akhirnya Kanjeng Nabi Ibrahim ya itu mencari siapa sih sebenarnya Tuhan saya itu sebenarnya siapa. Ya. Akhirnya Kanjeng Nabi Ibrahim itu menyendiri di dalam sebuah gua. Ya, kalau zaman dulu itu untuk mencari sebuah ilham, ya. Ilham itu menyendiri, biasanya memang di sebuah
gua. Kanjeng Nabi Muhammad pun juga ada di gua Hira. Ya. Nah, Kanjeng Nabi Ibrahim juga menyendiri di dalam sebuah gua. Kemudian ya, Kanjeng Nabi Ibrahim itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, pada saat malam hari itu diperlihatkan dengan sebuah bintang. Pada malam hari begitu banyak sekali ya, bintang-bintang yang ada di langit. Karena beliau melihat bintang, maka beliau pun berpikir, falamma janna alaihi laila ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ya. Pada saat datang malam, ini di surat Al-An'am ayat 76 ya. Ketika malam hari telah tiba dan menjadi gelap, Nabi Ibrahim itu melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inikah Tuhanku? Ya. Maka ketika bintang itu terbenam, ya, Nabi Ibrahim pun berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Jadi pada saat ada bintang, kalau malam ada bintang, siang kok tidak ada. Ya. Nabi Ibrahim berpikir, apakah ini Tuhanku? Ternyata pada saat siang hari bintang itu pun hilang. Dan Nabi Ibrahim pun menyimpulkan, ini bukan Tuhanku. Saya tidak senang terhadap sesuatu yang hilang. Kemudian ya, di ayat selanjutnya, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidz dzalimin. Ya. Kemudian di malam berikutnya Kanjeng Nabi Ibrahim itu melihat bulan. Ya. Ini lebih terang daripada bintang. Ini besar. Ya. Ini besar. Ya. Ini lebih terang. Apakah ini Tuhanku? Ya. Kemudian bulan itu pun terbenam dan dia pun berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim pun mencari kembali dan ketemu dengan yang namanya matahari. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ya, pada saat Kanjeng Nabi Ibrahim melihat matahari yang bersinar, oh ini Tuhanku. Ya, ini lebih besar, hadza akbar, kata Kanjeng Nabi. Ya. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Akan tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku terlepas dari apa yang kamu persekutukan. Akhirnya pun di ayat berikutnya Nabi Ibrahim pun menyimpulkan, ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan. Ya. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi dari ayat-ayat ini ya, dapat kita ambil pelajaran bahwa Nabi Ibrahim ya begitu kuat dalam pencarian terhadap Tuhannya, ya. Kuat begitu mencari kebenaran, mana yang benar, mana yang tidak benar, ya. Itu begitu dia cari sehingga Kanjeng Nabi Ibrahim pun bisa menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak muncul dan tidak pergi. Tuhan itu selalu ada, selalu mengatur apa yang ada di langit dan bumi.
inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Dan akhirnya ya, atas petunjuk Allah pun Kanjeng Nabi Ibrahim mendapatkan ya, kesimpulan ya, bahwa Tuhan itu adalah yang mengatur segala sesuatu. Tuhan itu selalu ada dan selalu mengatur, tidak mungkin dia hilang. Ya. Akhirnya menyimpulkan seperti itu, dan Nabi Ibrahim pun termasuk orang-orang yang mempunyai ketauhidan yang sangat kuat. Bapak Ibu yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke ayat yang tadi ya. Cobaan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau Kanjeng Nabi Ibrahim. Ya, Kanjeng Nabi Ibrahim sampai di usia 86 tahun ya, itu tidak memiliki keturunan ya, tidak memiliki keturunan ya. Beliau memiliki keturunan setelah umur 86 tahun setelah menikah dengan Ibu Hajar ya, dengan Ibu Sarah belum mempunyai keturunan, akhirnya menikah kembali dengan Ibu Hajar dan dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail. Makanya di ayat yang di Muqaddimah tadi Allah itu mengabarkan fabasarnahu bihulamin halim, dan kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan datangnya seorang anak. Ya, setelah dicoba begitu cukup lama atas keteguhan beliau, ya ini agak disingkat soalnya. Atas keteguhan beliau, atas keimanan beliau, ya Allah pun mencoba ya Kanjeng Nabi Ibrahim ya, setelah sekian lama tidak mempunyai anak yang bernama Ismail ya, bernama Ismail. Setelah berumur sekitar 13-14 tahun, Allah pun memberikan perintah ya, memberikan cobaan dengan memerintahkan kepada Nabi Ibrahim yang di dalam mimpi ya, di ayat selanjutnya falamma balagha ma'ahu sya'ya, maka pada saat anak tersebut sampai di usia yang berusaha bersama-sama ya, maksudnya berusaha bersama-sama ini mungkin bisa diartikan anak tersebut itu sudah bisa membantu orang tua ya. Anak yang sudah bisa membantu orang tua biasanya adalah saat-saat usia remaja ya, sekitar umur 13 tahun ya. Qala ya bunayya inni ara fil manam ya. Kanjeng Nabi Ibrahim itu berkata kepada anaknya Ismail, ya bunayya, hei anakku, inni ara, sesungguhnya aku melihat fil manam, dalam mimpiku, anni adbahuka, saya disuruh untuk menyembelih kamu. Fangdur madza taro ya. Nabi Ibrahim pun bertanya kepada anaknya, fangdur madza taro, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ya, di ayat sebelumnya ya, Nabi Ibrahim sudah disampaikan bahwa akan dikaruniai seorang anak yang sabar. Ya, ternyata jawaban dari si anak pun qala ya abati f'al. Ya, Nabi Ismail pun berkata, ya wahai ayahku, if'al, lakukanlah ma tu'mar, apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada engkau ya Allah, ya ayahku. Satajiduni insyaallahu minasyabirin. Insyaallah engkau akan mendapatkan aku dalam keadaan termasuk orang-orang yang sabar. Jadi ini sebagai cikal bakal ya yang akan kita hadapi nanti di bulan Dzulhijjah, yaitu
ritual berkorban. Jadi ritual berkorban itu awal mulanya itu adalah dari Nabi Ibrahim yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sekian lama tidak memiliki anak, begitu memiliki anak ternyata disuruh untuk menyembelih. Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim pun melaksanakan tersebut, ya, walaupun godaan-godaan ya itu sempat terjadi yang akhirnya diabadikan di dalam haji dengan ritual melempar jumroh, ya, ritual melempar jumroh. Ya, akhirnya pada saat hal tersebut akan dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada anaknya, Allah pun menggantinya, ya, atas keteguhan beliau, atas kesabaran beliau, ya, Allah pun menggantikan, ya, Nabi Ismail yang akan disembelih itu menjadi seekor domba yang gemuk. Ya, akhirnya yang disembelih tidak jadi anaknya, tapi yang disembelih adalah seekor domba yang gemuk. Ya, itu adalah sebuah ketaatan yang begitu total oleh Nabi Ibrahim, ya, atas perintah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dari pelajaran ini bisa kita ambil, ya. Nanti sebentar lagi di tanggal 27 Mei, ya, insya Allah kita akan ketemu dengan Hari Raya Idul Kurban. Dan tadi sudah saya sampaikan juga bagaimana perintah Allah, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh aku telah memberikan nikmat kepadamu yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah dan sembelihlah hewan kurban. Ya, fasholli lirabbika wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah orang-orang yang terputus. Jadi di sini diperintahkan kepada kita, khususnya orang yang mampu, untuk menyembelih hewan kurban. Ya, walaupun mungkin kita mengenal dan kita mengetahui bahwa hukum dari berkurban itu adalah sunnah muakkad. Hanya satu imam saja yang mewajibkan, yaitu adalah Imam Hanafi, mewajibkan kepada orang yang mampu itu untuk berkorban. Tapi imam yang lain, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik itu menyimpulkan bahwa hukum dari berkorban itu adalah sunnah muakkad. Sangat-sangat dianjurkan untuk orang yang mampu. Cuman pertanyaannya kadang orang yang mampu itu yang seperti apa? Ya, banyak sekali mungkin kita melihat orang yang kita anggap mampu tapi tidak berkorban, itu banyak sekali. Ya, jadi sebenarnya korban itu juga tidak begitu berat kalau kita niatkan dengan ikhlas. Ya, kita niatkan dengan ikhlas, insya Allah itu tidak berat. Kadang kita bisa membeli motor yang puluhan juta, tapi untuk membeli seekor domba yang harga mungkin sekitar 2 juta, 3 juta, kadang kita berat, ya. Lah, keadaan ini mungkin kita bisa mengambil ibrah apa yang sudah disampaikan di dalam Al-Qur'an terkait dengan ketaatan Nabi Ibrahim, ya. Yang mau menyembelih anaknya karena begitu taatnya, karena begitu yakinnya kepada Allah, walaupun disuruh menyembelih kepada anaknya pun dilakukan. Ya. Nah, itu harapannya kita bisa mengambil pelajaran tersebut, ya. Pada saat Idul Kurban ini kita niatkan, ya, dengan upaya yang begitu maksimal, ya, untuk melaksanakan syariat-syariat yang sudah diajarkan, ya, yang sudah disampaikan di dalam Al-Qur'an, ya. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan sembelihlah hewan
kurban. Jadi di sini itu juga diperintahkan kita untuk menyembelih hewan kurban. Jadi mari kita lakukan ya. Dan ini lazismu juga alhamdulillah sudah dapat 2 sapi dan 5 ekor kambing masih sakit. 5 ekor kambing dan ini ada sapi yang ketiga. Ya, sapi yang ketiga sudah dua orang ya. Monggo barangkali ada yang mau berkorban ya. 1 kambing bisa digunakan untuk 1 keluarga, tidak usah 1 orang 1 kambing atau itu tidak, tapi 1 kambing itu bisa digunakan untuk 1 keluarga. Kalau memang mampunya yang harga 2,5 ya kita lakukan yang 2,5 ya. Mudah-mudahan Allah akan menggantikan apa yang sudah kita korbankan itu dengan yang lebih baik lagi, seperti yang tadi di dalam cerita Nabi Ibrahim ya, karena ketaatan beliau yang mau menyembelih anaknya, tapi Allah tidak tidak melakukan seperti itu, dengan akhirnya digantikan dengan domba, karena memang itu hanya sebagai ujian bagi Nabi Ibrahim. Nah ini ya sudah mendekati Idul Adha, mudah-mudahan ya, kita yang diuji dengan harta yang cukup ya, ada kemampuan untuk berkorban ya, maka berkorbanlah, karena salah satu ancaman dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang ada kemampuan untuk berkorban dan tidak berkorban, maka jangan kau dekati tempat sholatku, kata Kanjeng Nabi seperti itu. Padahal ya, Kanjeng Nabi mewajibkan kita, untuk khususnya yang laki-laki, untuk sholat di masjid. Nah ini Kanjeng Nabi pada saat melihat ada orang yang tidak mau berkorban padahal dia ada kemampuan, maka Kanjeng Nabi pun melarang, jangan kau dekati tempat sholatku ya. Mudah-mudahan dengan kelapangan rezeki kita bisa memanfaatkan rezeki kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf barangkali dalam menyampaikan kurang berkenan, kurang bagus karena memang keterbatasan saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.